Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Marilah pertemuan kali ini kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, membawa berkah dan dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji ya, di mana haji adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan yang kelima adalah haji. Ini yang terpenting kita ketahui. Nah, haji itu apa? Mari kita perhatikan. Haji adalah berkunjung ke Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amalan, antara lain wukuf, tawaf, sa'i, dan lain-lain pada masa tertentu dan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menghadap ridhonya. Jadi haji itu kita melaksanakan perjalanan ke Ka'bah, ke mana? Ke Baitullah, Ka'bah di situ. Di situ kita niat untuk melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah pada masa tertentu. Jadi tidak semuanya waktu kita ke sana itu melaksanakan ibadah haji. Biasanya waktunya adalah bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah tanggal 9. Jadi itu setahun hanya satu kali ya, tidak bisa 2 kali. Di sana melaksanakan ketentuan haji. Di situ ada ketentuannya, ada syarat haji, ada rukun haji, ada wajib haji, dan sunnah-sunnah haji. Tidak semua orang bisa melaksanakan haji, ada syarat-syarat tertentu. Dan rukun haji dilaksanakan di situ, ada wukuf, ada tawaf dan sebagainya. Ini yang terpenting kita ketahui, haji itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, yang kedua umroh. Umroh itu apa? Umroh adalah berkunjung ke Baitullah, sama di sini ya. Melaksanakan tawaf, sa'i dan sebagainya. Tapi apa yang dilaksanakan pada saat umroh itu memang tidak jauh beda dengan haji. Bedanya kalau haji rukunnya itu ada wukuf, kalau umroh tidak ada. Nah, kalau haji itu ikhram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan urut. Tapi kalau umroh, ikhram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib atau urut. Jadi meninggalkan wukuf di situ. Kemudian yang kedua yang menjadi perbedaan dengan haji adalah kalau umroh itu tidak ada waktunya itu tidak ada batasannya. Bisa setahun 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tidak hanya setahun, seminggu 2 kali bisa, 3 kali. Bahkan sehari bisa 2-3 kali. Semampunya. Kalau haji setahun sekali. Ini yang membedakan. Di haji dan umroh itu harus kita pahami bersama-sama pengertian dan maknanya itu. Karena orang haji itu biasanya juga melaksanakan umroh. Tapi orang umroh tidak mesti melaksanakan haji. Nah, haji ya. Kalau karena haji itu biasanya melaksanakan umroh. Jadi, haji mesti umroh, kalau umroh tidak mesti haji. Maka dari sini ada macam-macam haji. Ada haji tamattu, ifrad dan kiron. Kalau haji tamattu itu adalah haji, proses haji melaksanakan umroh dulu. Jadi prosesi umroh dilaksanakan di situ. Dia melaksanakan ikhram ya. Ikhram itu memakai pakaian putih tanpa jahit di situ ya. Niat umroh, kemudian dia tawaf ya, keliling Ka'bah, kemudian sa'i, lalu tahallul. Nah, selesai itu dia baru melaksanakan ibadah haji. Ya. Prosesi haji dilaksanakan. Ikhram lagi dia. Kalau tadi itu dia ikhram, niat ikhram umroh, setelah itu tawaf sa'i, tahallul, tertib, lalu dia melaksanakan ikhram lagi, niat melaksanakan haji. Lalu wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib dan seterusnya. Nah, ini namanya haji tamattu. Kalau ifrad kebalikannya. Niat haji datang, niat haji dulu. Ya, rukun haji dilaksanakan prosesinya haji, lalu proses umroh. Kalau kiron bersama-sama. Artinya apa? Satu niat. Jadi kalau tamattu itu namanya itu umroh tahu akhram tu billahi taala, umroh ya. Lalu melaksanakan haji. Namanya itu hajj wa akhram tu billahi taala, prosesnya haji. Kalau ifrad haji dulu, namanya itu hajj wa akhram tu billahi taala, langsung melaksanakan proses haji.
Setelah selesai tahallul tertib, dia melaksanakan prosesi umroh. Niat ihram nawaitul umrata wa alhamdulillah taala. Tapi kalau haji kiron, nah ini mengerjakan haji dan umroh dalam satu waktu bersama sekaligus. Niatnya nawaitul hajja wa al umrata. Nawaitul hajja wa al umrata wa alhamdulillah taala. Ini ya. Ini ada 3 macam. Kemudian ada syarat wajib haji. Orang haji itu ada syaratnya. Tidak semua orang bisa haji. Syarat itu Islam. Non Muslim tidak memenuhi syarat untuk haji karena syarat haji adalah Islam. Non Muslim ke sana tawaf sa'i tahallul maka tidak memenuhi syarat, tidak sah hajinya. Yang kedua balik Islam tapi dia masih kecil, maka dia tidak wajib haji. Tapi boleh tapi tidak memenuhi syarat untuk haji. Mengenalkan misalnya. 3 berakal ya sadar, tidak gila. Islam balik gila, maka tidak wajib haji. Tidak memenuhi syarat. Kemudian merdeka dan terakhir adalah mampu. Mampu di sini ada biaya jasmani rohani. Dia Islam, balik, berakal, merdeka, dia sehat, tapi tidak punya uang, tidak punya biaya, maka tidak memenuhi syarat. Islam balik, berakal, merdeka, punya uang tapi tidak sehat juga tidak memenuhi syarat. Sebenarnya ada istitoah ini, ada jasmani, ada rohani, ada keamanan dan biaya. Rukun haji. Jadi kalau syarat haji sesuatu yang dipenuhi sebelum melaksanakan haji. Kalau rukun haji sesuatu yang harus dipenuhi dilaksanakan saat melaksanakan haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu tadi saya katakan niat ya, niat melaksanakan haji kalau memang itu melaksanakan haji ya, niat haji sambil memakai pakaian putih tanpa jahit. Biasanya laki-laki itu ada 2. Yang satu dibuat kayak sarung gitu ya, yang satu lagi dicampirke, diselendangkan, menutupi bahu sebelah kiri gitu. Kelihatan ketiaknya sebelah kanannya. Nah, ini namanya ihram. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Nah, ini tanggal 9 Dzulhijjah. Di haji itu sebelum 9 Dzulhijjah itu sudah melaksanakan proses perjalanan ke Mekah. Jangan sampai lewat tanggal 9 karena rukun haji yang kedua ini sangat penting. Al-Hajju Arafah. Nah, ini yang penting. Kemudian apa wukuf itu? Wukuf itu adalah berdiam diri di padang Arafah ya. Nah, pada tanggal 9 Dzulhijjah di situ. Saya melaksanakan duduk, diam, berdoa, wiridan, membaca kayak ibadah, berdoa, sambil melaksanakan sholat zuhur di padang Arafah, kemudian mendengarkan khutbah Arafah ya. Di Masjid Namiroh Indonesia. Yang ketiga adalah tawaf keliling Ka'bah 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Di sini tawaf ifadah namanya. Di tawaf macam-macam, keliling Ka'bah itu macam-macam. Ada yang namanya tawaf ifadah. Tawaf yang dilaksanakan pada saat melaksanakan rukun haji. Ada tawaf umroh. Tawaf yang dilaksanakan pada saat melaksanakan rukun umroh. Ada tawaf sunnah dilaksanakan pada saat tertentu sesuka hatinya. Ya, kemudian tawaf wada ketika meninggalkan kota Mekah. Haji. Tawaf kudum, tawaf ketika datang, dan tawaf nadar ketika dia nadar. Yang keempat adalah sa'i. Di ikhram wukuf tawaf sa'i. Sa'i adalah lari kecil. Ya, dia itu lari kecil antara Safa Marwah. Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 1 kali, berarti terhitung 2 kali. Berapa kali? 7 kali. Safa 7 kali. Apa namanya? Syarat rukun yang keempat. Yang kelima adalah tahallul atau tahallul atau bersyukur, potong rambut minimal 3 helai. Nah, tahallul ini adalah proses tanda halalnya dibolehkannya sesuatu yang diharamkan saat haji. Ketika melaksanakan ibadah haji, melakukan rukun yang pertama ihram, maka seluruh keharaman jangan dilanggar, namanya mahramul ihram. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berhubungan suami istri dan sebagainya, tidak boleh menikah. Banyak sekali larangan-larangan ihram, tidak boleh pakai wangi-wangian. Saat tahallul, rukun yang kelima ini maka dibolehkan, namanya tahallul di situ. Ditandai dengan memotong rambut 3 helai minimal. Yang keenam tertib, harus urut. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Tidak boleh ihram, tawaf, wukuf, tahallul, sa'i, tidak boleh, harus urut di situ. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah rukun umroh. Nah, di rukun haji ada rukun umroh. Nah, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib ya ini. Ihram,
Ini mana yang beda? Tidak ada wukuf. Kalau di haji ada wukuf, kalau di umroh tidak ada wukuf. Sama prosesnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wajib haji. Dalam haji itu ada proses namanya wajib di dalam melaksanakan ibadah haji. Ikhram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu ada melaksanakan wajib haji juga. Wajib haji itu harus dilaksanakan harus. Kalau tidak membayar dam. Bisa diganti. Pertama niat. Orang niat orang haji itu harus niat. Niat apa namanya? Niat haji misalnya. Haji kalau haji. Kalau umroh ya lihat umroh. Pakai ikhram putih tanpa jahit tadi yang saya sampaikan. Nah, ini dari mikot. Mikot itu batas mulainya haji. Ini masuk wajib haji. Jadi, pakai ikhram tidak sembarang pakai. Di mana makainya? Nah, mikot ini kapan dan makainya, di mana makainya ini diatur namanya mikot. Namanya wajib haji. Kalau dia asal pakai waktunya, tempatnya, di mana saja, maka dia melanggar wajib haji. Mikot adalah batas mulainya haji, baik di mana, tempat maupun kapan mulai. Nanti kita sampaikan. Yang kedua bermabit di Musdalifah. Nah, ini bermalam di Musdalifah. Jadi dalam proses haji itu ada ikhram, wukuf. Habis wukuf, setelah wukuf di Arafah, setengah 9, malamnya itu, malam 10 itu nginap di Musdalifah bermalam, mabit istilahnya semalam itu. Lalu sampai di Mina tanggal 10 dia melaksanakan juga bermalam tanggal 10, 11, 12, 13 itu ada tenda-tenda Mina. Nah, di Arafah di Mina mabit bermalam di Mina termasuk salah satu wajib haji. Di malam 11, malam 12, malam 13. 4 mereka melempar jumroh. Ketika di Mina itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu melempar jumroh. Ula, wustu, akobah. Tanggal 9 di Arafah, malam 10 di Musdalifah, sampai di Mina melempar jumroh akobah. Akobah 7 kali. Nah, kemudian tanggal 11-nya, nah, itu melempar jumroh ula, wustu, akobah. Ula 7 kali, wustu 7 kali, akobah 7 kali. Malam 12 menginap di Mina. Tanggal 12 melempar jumroh ula 7, wustu 7, akobah 7. Juga demikian pada saat tanggal 13-nya. Jadi berarti 7 kali 7 kali 7. Jadi, ya, 7 kali 3 tanggal 11 itu 21 kali 3 hari. Berarti 61 ditambah 7 lagi. Itu 69. Kemudian yang kelima adalah menjauhi larangan haji, muharramatul ihram. Saya katakan tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikah, tidak boleh bersama istri, tidak boleh memotong kuku dan sebagainya. Tidak boleh. Banyak sekali yang masuk larangan ihram. Tidak boleh pakai apa namanya peci, gundulan, tidak boleh. Yang terakhir adalah tawaf wada. Nah, kemudian umroh, wajib umroh, niat berikot, kemudian menjalankan ihram. Larangan ihram sama dengan haji tadi. Ya, umrah pun ada batasannya di mana mulai ihramnya. Sunnah haji adalah sesuatu yang dilaksanakan dipenuhi ketika dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapat tidak apa-apa. Membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca sholawat, baca doa, ya, dan seterusnya. Di sini bisa doa kudum, bukan siang dan malam waktu wukuf, lari kecil pada waktu sa'i di antara pilar hijau, niat di bukit Safa Marwah, dan seterusnya. Di sini ada banyak mandi di ketika ihram, dan seterusnya. Sunnah haji. Jadi saya katakan ihram adalah mengerjakan haji atau umroh dengan menghindari segala sesuatu yang menjadi larangan. Ketika sudah pakai ihram, larang-larang haji ditinggalkan semuanya. Ihram, wukuf, mikot, ini mikot, saya katakan mikot batas waktu. Nah, ketika mau ihram itu harus di mana dia akan mulai dan kapan dia akan mulai, batas waktu. Maka mikot ada zamannya, ada makannya. Kalau bukan zamannya, itu batas waktu, batas tempat, waktu.
Haji itu mulainya kapan? Yang dibolehkannya itu mulai bulan Syawal. Syawal itu sudah mulai boleh diajak, boleh melaksanakan haji di situ. Cuman harus sampai tanggal 9 Dzulhijjah gitu. Kalau makan nih, batas tempat. Jadi tergantung haji itu Mekah itu dari segala penjuru. Maka ada batas tempat waktu mulainya haji. Jadi, ada Dzulhulaifah bagi penduduk Madinah yang melewatinya, Jufa bagi penduduk Syam dan yang melewatinya, Qarul Manazil bagi penduduk Najd dan yang melewatinya, Yalamlam bagi penduduk Yaman dan yang melewatinya, Zatul Irqi bagi penduduk Irak dan yang melewatinya. Nah, beralih itu dari utara kota Mekah, utaranya di situ ya. Nah, kalau Jufa itu dari utara agak ke barat sedikit. Qarul Manazil itu dari tenggara. Kita ini kalau langsung haji ke Mekah itu niatnya di situ Qarul Manazil. Kemudian Yalamlam itu yang daerah Yaman itu barat. Kemudian ke Zatul Irqi itu dari Irak di situ ya. Kemudian larangan ihram apa saja nih? Saya katakan ini dijelas lagi larangan ihram. Memakai pakaian berjahit yang menangkap menyarung meliputi badan, menutupi kepala. Nah, ini nggak boleh ini ya. Nah, kemudian menutup muka, kaos tangan, nggak boleh ini. Pakai wangi-wangian, potong kuku, ya, dan seterusnya, memburu, mengganggu binatang, kawin, mengawinkan, memotong atau merusak tanaman lah dan bersetubuh. Ya, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.